Halo teman-teman, balik lagi sama saya Muhammad Ransya Putra. Saya dari Prodi Game Teknologi. Saya bakal ngejawab beberapa pertanyaan terkait tentang mitologi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita jawab. Oke, soal yang pertama, bandingkan dan kontraskan mitologi Yunani dan mitologi Hindu. Apa saja tema-tema utama yang muncul dalam kedua mitologi tersebut, dan bagaimana hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat yang menghasilkannya? Oke, perlu diketahui mitologi Yunani dan mitologi Hindu memiliki banyak kesamaan dan perbedaan yang mencolok, mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat masing-masing. Contoh, yang pertama adalah dewa dan dewi. Dalam Yunani, dewa-dewi seperti Zeus, Hera, dan Poseidon memiliki karakteristik manusiawi dengan sifat-sifat baik dan buruk. Mereka seringkali terlibat dalam urusan manusia dan bertindak berdasarkan emosi. Dalam Hindu, dewa-dewi seperti Brahma, Vishnu, dan Shiva memiliki peran yang lebih kompleks dan seringkali melambangkan kekuatan kosmik dan moral. Dalam banyak hal, mereka dianggap lebih transendental. Contoh yang kedua ada cinta dan hubungan. Dalam Yunani, hubungan antara dewa-dewi dan manusia seringkali bersifat dramatis dan penuh konflik, mencerminkan kompleksitas emosi manusia. Dalam Hindu, hubungan seringkali diwarnai dengan rasa pengabdian dan cinta spiritual, seperti dalam kisah Radha dan Krishna, yang mencerminkan hubungan antara jiwa dan Tuhan. Dan contoh yang ketiga adalah nilai-nilai budaya. Dalam Yunani, budaya Yunani kuno menekankan individualisme, pencarian pengetahuan, dan keindahan. Dewa-dewi mereka mencerminkan sifat manusia, menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut merupakan bagian dari pengalaman manusia. Dalam Hindu, budaya Hindu mengedepankan konsep dharma atau tugas, karma atau tindakan, dan moksa atau pembebasan. Mitologi Hindu mencerminkan pencarian spiritual dan pencapaian harmoni dengan alam semesta. Jadi kesimpulannya, kedua mitologi mencerminkan pandangan dunia yang berbeda, namun saling melengkapi. Mitologi Yunani lebih fokus pada karakter individual dan interaksi manusia, sedangkan mitologi Hindu menggambarkan siklus kehidupan dan keterhubungan antara manusia dan alam semesta. Oke, untuk soal yang kedua, bagaimana budaya masih mempengaruhi karya seni, sastra, atau film di era modern ini, dan berikan contoh spesifik dan analisis tentang bagaimana elemen-elemen mitologis tersebut diadaptasi. Mitologi dari berbagai budaya terus berpengaruh pada seni, sastra, dan film di era modern ini, menginspirasi karya-karya yang mengeksplorasi tema universal, karakter arketip, dan konflik yang relevan dengan pengalaman manusia saat ini. Berikut adalah contoh yang spesifik dan analisis mengenai adaptasi elemen-elemen mitologis dalam konteks modern. Yang pertama adalah seni visual. Contoh, karya-karya seniman seperti Gustav Klimt yang terinspirasi oleh mitologi Yunani dan Romawi. Klimt dalam karya-karyanya seperti Danae dan The Kiss menggunakan simbolisme dan mitologi untuk mengeksplorasi tema cinta, kesuburan, dan transformasi. Elemen-elemen mitologis ini diadaptasi melalui representasi visual yang kaya, menggabungkan gaya art nouveau dengan narasi mitologis untuk menciptakan kedalaman emosional dan estetika yang kuat. Ini mencerminkan bagaimana mitologi bisa digunakan untuk menyampaikan perasaan yang kompleks dan situasi manusia. Yang kedua, sastra. Contoh, novel yang berjudul Circe oleh Madeline Miller. Dalam novel ini, penulis mengambil karakter Circe dari mitologi Yunani dan menghidupkannya dalam narasi modern yang feminis. Circe digambarkan tidak hanya seperti penyihir yang terasing,
tetapi juga sebagai sosok yang berjuang dengan identitas dan kekuasaan. Adaptasi ini mengubah perspektif tradisional, memberikan suara kepada karakter perempuan yang seringkali terpinggirkan dalam mitologi, dan menjadikannya relevan dengan isu-isu kontemporer seperti gender dan otonomi. Yang ketiga ada film. Contoh, film The Avengers dan karakter Thor. Karakter Thor yang diadaptasi dari mitologi Norse menjadi bagian penting dari Marvel Cinematic Universe. Dalam film ini, elemen-elemen mitologi seperti kekuatan dewa, senjata Mars, dan tema pertarungan antara baik dan jahat diintegrasikan ke dalam narasi superhero modern. Ini menunjukkan bagaimana mitologi dapat berfungsi sebagai kerangka cerita yang kaya, memberikan kedalaman pada karakter dan menciptakan konflik yang menarik di dalam konteks budaya pop. Dan untuk soal nomor 3, bagaimana mitos dapat berfungsi sebagai cermin dari perjalanan psikologis individu atau kolektif? Berikan contoh mitos yang relevan dan analisis yang mendalam mengenai simbolisme yang terkandung di dalamnya. Hubungan antara mitologi dan psikologi manusia sangat erat, di mana mitos berfungsi sebagai cermin yang merefleksikan perjalanan psikologis individu dan kolektif. Mitos tidak hanya berfungsi sebagai narasi budaya, tetapi juga sebagai alat untuk memahami kondisi psikologis dan emosional manusia. Berikut adalah analisis mengenai bagaimana mitos dapat berfungsi dalam konteks psikologi, disertai dengan contoh dan simbolisme yang relevan. Dalam pengalaman kolektif, mitos dapat merefleksikan pengalaman kolektif suatu masyarakat. Mereka mengungkapkan nilai-nilai, kepercayaan, dan perjuangan yang dihadapi oleh kelompok sosial tertentu yang dapat mempengaruhi identitas dan perilaku individu di dalamnya. Dalam perjalanan psikologis, mitos sering menggambarkan perjalanan pahlawan yang melibatkan transformasi dan pencarian jati diri. Proses ini dapat dilihat sebagai simbolisasi dan perjalanan psikologis individu dalam menghadapi konflik, ketidakpastian, dan pencarian makna. Oke, contoh dari mitos dan analisis simbolismenya adalah mitos Ramayana dari mitologi Hindu. Ramayana menggambarkan perjalanan Ram yang berjuang untuk menyelamatkan istrinya, Sita, dari Raja Iblis, Ravana. Ini mencerminkan tema perjuangan melawan kejahatan dan pencarian kebenaran. Analisis simbolismenya adalah karakter Ram mewakili dharma atau kewajiban moral, sementara Sita mencerminkan kesucian dan ketahanan. Perjalanan mereka mencerminkan perjalanan individu dalam menemukan identitas dan menghadapi konflik moral. Mitos ini juga menggambarkan bagaimana komunitas berfungsi untuk mendukung individu dalam menghadapi tantangan, menciptakan kesadaran kolektif tentang nilai-nilai moral. Dan untuk soal nomor 4 adalah banyak mitos yang menggambarkan peran gender dengan cara yang sangat stereotip. Tulis sebuah esai yang mengkritisi representasi gender dalam satu mitos tertentu. Apa dampak dari representasi ini terhadap pandangan masyarakat tentang gender? Dalam kritisme representasi gender ini, saya mengambil mitos dari Persephone. Mitos Persephone ini dari mitologi Yunani adalah salah satu contoh representasi gender yang dapat dianalisis dari perspektif stereotip. Dalam kisah ini, Persephone, putri dewa dari pertanian Demeter, diculik oleh Hades, dewa dunia bawah. Mitos ini menggambarkan Persephone sebagai sosok yang pasif dan dikendalikan oleh kekuatan laki-laki, dipaksa untuk menjalani kehidupan yang tidak diinginkannya. Dan dampak terhadap pandangan masyarakat, representasi Persephone dalam mitos ini berkontribusi pada normalisasi stereotip gender yang merugikan, ketika perempuan digambarkan sebagai pasif dan bergantung pada laki-laki. Hal ini memperkuat pandangan bahwa perempuan tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan mereka sendiri. Ini dapat mempengaruhi harapan masyarakat terhadap perempuan, mendorong bahwa perempuan seharusnya tetap dalam peran tradisional yang terbatas.
Dan soal nomor 5, jelaskan fungsi sosial dari mitos dalam masyarakat tradisional. Bagaimana mitos membantu dalam pembentukan identitas, norma, dan nilai sosial di dalam komunitas tertentu. Yang pertama adalah pembentukan identitas komunitas. Mitos seringkali mencerminkan sejarah dan pengalaman kolektif suatu komunitas. Dengan mengisahkan asal-usul, perjuangan, dan pencapaian nenek moyang, mitos membantu masyarakat memahami dan mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari suatu kelompok. Misalnya, mitos penciptaan seringkali berfungsi untuk menjelaskan bagaimana sebuah komunitas terbentuk dan bagaimana hubungan mereka dengan lingkungan sekitar. Dan contoh yang kedua adalah menegakkan norma dan etika. Mitos berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma sosial dan etika. Cerita-cerita mitologis seringkali menyampaikan pesan moral dan ajaran yang dianggap penting oleh masyarakat. Misalnya, kisah tentang pahlawan yang berjuang melawan kejahatan atau keserakahan dapat mengajarkan nilai kejujuran, keberanian, dan pengorbanan. Mitos menjadi panduan bagi anggota masyarakat tentang perilaku yang diharapkan dan tidak diharapkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Sampai jumpa.